Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, saya akan memperkenalkan diri saya pribadi. Ini Khairul Anam dari Fakultas Tarbiyah kelas I3A untuk memenuhi tugas dari matkul model dan strategi belajar mengajar yang diampu oleh Dr. Andes Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI yang berjudul pendekatan model, strategi, metode dan teknik pembelajaran. Baiklah, langsung saja. Pendekatan pembelajaran memiliki sebuah arti, yakni sebagai ide atau prinsip untuk memandang dan menentukan kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini berbeda dengan metode pembelajaran. Jika metode pembelajaran akan menentukan sebuah langkah atau model pembelajaran. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran dari beberapa para ahli. Pertama, menurut Sanjaya, pendekatan pembelajaran adalah titik bolak-balik sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, menurut Wati, pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk tentang terjadinya suatu proses yang bersifatnya umum. Ketiga, menurut Rahmawati, pendekatan pembelajaran adalah salah satu cara yang akan digunakan untuk membuat siswa belajar dengan sesuai tujuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang dengan rencana awal atau menentukan proses pembelajaran sehingga dapat menerapkan perlakuan untuk proses belajar mengajar. Pendekatan pembelajaran ini menurut diri saya pribadi adalah kegiatan atau ide pembelajaran yang merujuk pada siswa atau pelajar dan membantu mempermudah pembelajaran agar sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Dan selanjutnya, jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan guru. Pendekatan yang berpusat pada guru untuk menetapkan siswa sebagai objek dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, pendekatan murid. Pendekatan yang dilakukan oleh murid. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi, dari siswa kepada siswa. Bisa disimpulkan lagi, yang pertama, teacher itu guru sebagai tokoh utama dan bisa disimpulkan guru yang menjadi tokoh utama dalam penerapan yang pertama ini. Dan yang kedua, murid. Dari murid untuk murid. Bagi murid yang sudah bisa atau sudah paham pada pembelajaran tersebut, bisa untuk membantu temannya yang belum paham atau belum bisa. Selanjutnya, contoh-contoh pendekatan pembelajaran. Pertama, pendekatan kontekstual, pendekatan konstruktivisme, pendekatan deduktif, dan lain-lain. Pertama, pendekatan kontekstual ini adalah di mana guru berinisiatif sendiri untuk mengembangkan pembelajaran. Jadi inisiatif dari guru tersebut untuk bisa membuat pembelajaran berjalan. Dan yang kedua, konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme ini adalah pendekatan yang fokus pada keikutsertaan
dalam aktivitas belajar. Jadi keikutsertaan guru pada murid dalam aktivitas belajar mengajar tersebut. Yang ketiga, pembelajaran deduktif atau pendekatan deduktif yang menekankan pada aktivitas berpikir dengan logika. Jadi murid disuruh guru untuk berpikir secara logika atau menekankan bagaimana cara murid tersebut dapat berpikir secara dengan logika. Dan yang keempat, pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini pendekatan yang mengedepankan konsep terlebih dahulu, lalu diiringi dengan kesimpulan. Dan yang kelima, pendekatan saintifik, yang dimana pendekatan tersebut yang disiapkan oleh guru agar siswa-siswi dapat membangun keterampilan siswa. Jadi guru juga membangun keterampilan dari siswa-siswinya. Bagaimana keterampilan tersebut dapat menonjol atau keluar. Dan yang keenam, sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan sains, teknologi dan masyarakat ini diterapkan guru agar siswa memiliki pengetahuan yang jelas hingga dapat membuat keputusan yang tepat dalam pembelajaran pun pada masyarakat. Yang ketujuh, pendekatan open-ended. Pendekatan belajar yang menyajikan suatu masalah agar siswa tersebut dapat memilih atau menjawab dengan jawaban yang benar. Jadi pada pendekatan yang ketujuh ini, guru memberi soalan agar siswa itu dapat menjawab atau memilih jawaban dengan yang benar. Yang terakhir, pendekatan realistik atau bisa disebutkan pendekatan realita nyata, yakni pendekatan tersebut berfokus pada permasalahan yang nyata yang ada pada sekolah atau masyarakat. Dan selanjutnya, model. Setelah pendekatan, kita belajar ke model pembelajaran. Apa ini model pembelajaran tersebut? Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematik agar tercapainya tujuan belajar. Menurut para ahli, model pembelajaran ada banyak. Pertama, Joyce, Weil, dan Chounon, yakni model pembelajaran yang meliputi perilaku guru dalam melangsungkan pembelajaran. Kedua, Trianto, yang mengartikan model pembelajaran adalah sebagai pedoman guna merancang pembelajaran di kelas. Yang ketiga, Arendt, merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman guna mencapai kompetensi belajar. Selanjutnya, contoh-contoh model pembelajaran. Pertama, mapping. Mapping ini dilakukan untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi. Model mapping ini diterapkan dengan penyampaian informasi, kompetensi, dan sajian permasalahan terbuka. Dan yang kedua, role playing adalah metode di mana pengajar menyiapkan skenario pembelajaran dan menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario tersebut. Dan selanjutnya, picture to picture.
Model picture ini ditetapkan dengan sajian informasi, kompetensi, sajian materi, dan menunjukkan gambar kegiatan atau pengurutan gambar oleh siswa. Setelah pendekatan, kita belajar ke model. Setelah model, kita menuju ke strategi belajar. Strategi pembelajaran adalah perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada banyak macam strategi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru. Pertama, strategi pembelajaran inquiry. Kedua, strategi SPBM, strategi koperasi dan peningkatan keterampilan, strategi pembelajaran cooperative spirit, dan strategi pembelajaran berbasis proyek, strategi pembelajaran berbasis masalah, dan strategi pembelajaran kolaboratif. Dari berbagai macam strategi ini terdapat satu tujuan dari berbagai macam strategi, adalah agar pembelajaran akan bergantung pada model pembelajaran tersebut. Jadi selanjutnya, setelah strategi, kita berada pada contoh-contoh strategi. Contohnya, salah satunya adalah siswa atau peserta dididik untuk menulis hasil kesimpulan ke dalam sebuah ringkasan. Yang kedua, peserta didik melakukan sintesis atau memadukan terhadap semua materi pembelajaran. Ketiga, peserta didik melakukan diskusi dalam kelas. Yang keempat, peserta didik disuruh untuk mengamati, menggolong-golongkan, membuat dugaan, mengukur, dan menjelaskan sesuatu. Ini merupakan contoh-contoh strategi pembelajaran. Selanjutnya, setelah strategi pembelajaran, kita beranjak kepada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara sistematis dalam membuat konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran ini adalah cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik dan langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. Perbedaan model dan metode. Model dan metode sangat berbeda. Model dan metode pembelajaran itu berbeda. Jika metode pembelajaran sudah memiliki langkah konkret untuk melaksanakannya, sementara model pembelajaran hanya berupa gambaran umum atau kerangka kerjanya saja. Artinya, guru harus melakukan gambaran atau membuat langkah-langkah sendiri agar model dan metode tersebut dapat tersampaikan atau dapat terlaksana. Yang selanjutnya, contoh metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diterapkan dalam 8 contoh, seperti contohnya metode ceramah. Ini guru menerangkan, murid mendengarkan. Dan yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi ini bisa dilakukan guru agar siswa saling berdiskusi antara temannya satu dengan teman yang lainnya. Yang ketiga, metode eksperimen atau metode terjun di lapangan langsung. Ini siswa terjun ke lapangan langsung agar memahami suatu pemahaman. Yang keempat, metode kerja kelompok. Yang kelima, metode berbasis proyek. Dan yang keenam, metode resitasi. 7, metode model. Dan 8, metode jawab. Dan lebih efektif, yakni menurut saya pribadi,
yang ke-8 ini, metode tanya jawab. Jadi bukan hanya murid bertanya pada guru, murid bertanya pada gurunya dan guru menjawab. Bukan hanya itu saja, tapi bisa murid bertanya kepada temannya satunya dan bagaimana supaya bisa menjawab. Dan kemudian terakhir akan guru dan gurunya bisa menjelaskan. Pengertian metode menurut para ahli ada berbagai macam. Pertama, Bina Sanjaya. Ini cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Yang kedua, Ridwan Abdullah Sani. Pembelajaran merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, Abdurrahman Ginting. Metode pembelajaran diartikan atau cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri peserta didik. Nah, kita menjadi pembahasan yang terakhir. Dari awal kita pendekatan, terus model, strategi, dan metode. Dan ini adalah pembahasan yang terakhir dari teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran ialah sebuah cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran secara spesifik. Menurut Hamzah Biwono menyatakan teknik pembelajaran adalah jalan atau alat atau media yang digunakan oleh guru dalam mengarahkan aktivitas peserta didik atau pembelajaran peserta didik agar tercapai apa yang diinginkan. Yang kedua, Anthony akan ialah taktik dan cara yang digunakan oleh guru untuk mendapatkan hasil maksimum dalam proses belajar mengajar. Macam-macam teknik dalam pembelajaran terdapat 10. Pertama, teknik ceramah. Kedua, teknik diskusi. Teknik ceramah ini sama halnya dengan tadi metode ceramah. Metode diskusi juga sama, metode tanya jawab. Dan 4, teknik penugasan. Teknik penugasan ini pada guru berada pada dua. Yang pertama, teknik penugasan individu dan teknik penugasan kelompok. Jadi kita bisa memakai kedua-duanya atau bisa salah satunya. Yang kelima, teknik inquiry. Yang keenam, teknik simulasi. 7, teknik eksperimen. 8, teknik karya wisata. 9, teknik tutorial. Dan 10, teknik problem solving. Jadi pada 10 macam teknik ini kita bisa gunakan semuanya atau salah satunya bisa digunakan. Selanjutnya, perbedaan pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran sangat berbeda. Dari gambar di samping kita mungkin bisa memahami sedikit lah tentang pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik. Apa perbedaan tersebut? Pada lapisan pertama terdapat model. Jadi dalam pembelajaran kita harus membuat model pembelajarannya bagaimana dulu. Model pembelajaran kita harus buat langkah-langkahnya bagaimana terlebih dahulu. Selanjutnya, pendekatan. Setelah kita membuat model, kita mendekatkan model tersebut pada peserta didik. Kita agar model tersebut tercapai pada peserta didik, kita harus memiliki beberapa langkah atau cara agar peserta didik dapat paham. Terdapat beberapa langkah model pembelajaran, itu model, pendekatan, selanjutnya pendekatan, dan yang ketiga strategi. Setelah kita melakukan pendekatan, kita melakukan strategi. Bagaimana strateginya agar
siswa dapat paham, dapat mengerti, dan juga bisa tercapai tujuan yang diinginkan dalam suatu proses pembelajaran tersebut. Bisa disebut langkah-langkah juga strategi. Yang keempat, metode. Bagaimana metode yang akan kita sampaikan setelah kita merancang strategi dan metodenya, bagaimana cara kita menyampaikannya. Terdapat beberapa contoh di depan tersebut. Yang kelima, teknik. Bagaimana dalam metode tersebut, tekniknya kita akan menyampaikannya itu bagaimana. Jadi dalam penggabungan tersebut terciptalah suatu taktik atau cara untuk suatu proses pembelajaran dapat tercapai. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.